أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena saya melihat ini desain pengumuman pengajiannya ini penuh dengan merah putih. Tadi anak saya, kok ayah kayak gitu mukanya gitu. Itu pas ngisi di PRM, kalau nggak PRM PCM tempat saya itu ada rekaman. Nah ini yang dijadikan itu. Nah karena ini terkait merah putih dan di bulan Agustus berarti kita berbicara tentang kemerdekaan. Tapi saya di sini tidak akan pidato ya, karena pidatonya sudah kemarin tanggal 17 Agustus ya. Kita tetap akan membahas masalah agama, bagaimana Islam itu membebaskan manusia dari kolonialisasi yang sebetulnya. Jadi kalau dalam konsep Islam ya, seandainya nanti Bapak Ibu membaca Al-Quran, membaca hadis, coba nanti bisa diambil sebuah kesimpulan. Ternyata yang menyebabkan manusia itu terkolonialisasi atau terjajah itu ya hawa nafsunya. Kita sama-sama manusia. Ada manusia satu menjajah manusia lain gara-gara nafsu dari penjajahnya itu. Sehingga Bapak Ibu, kalau umpamanya kita membaca buku pelajaran SD, saya tidak tahu ya kalau SD sekarang ya, SD zaman saya, nanti zaman Bapak Ibu juga sudah tidak tahu kan jaraknya berapa tahun di atas saya ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika saya SD itu saya masih ingat. Jadi orang menjajah negara lain itu ada beberapa kepentingan. Kepentingan karena dia itu ingin menyebarkan keyakinannya. Kepentingan karena dia itu ingin mengambil emasnya atau hartanya. Dan keinginan untuk mendapatkan kekuasaan atau kemenangannya. Nah, jadi ternyata yang menyebabkan orang lain berbuat zalim atau menjajah orang lain itu karena keinginan, Pak. Ya, karena keinginan. Maka menarik sekali, dan ini tidak hanya ada dalam satu ayat Al-Quran, ada di beberapa ayat, dan terkadang kita temukan dalam hadis juga ada kalimat seperti ini. Manittakhadha ilahahu hawahu. Orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya. Bagaimana tidak? Karena keinginannya kok bisa dia itu kemudian menzalimi orang lain sampai kehilangan nyawanya, ya kan? Coba di zaman Jepang itu karena keinginannya yang tidak betul ya, ingin menyebarkan kekuasaan dewa ya, karena kaisarnya dianggap dewa oleh orang Jepang. Kita orang-orang Indonesia ini suruh membuat sungai, sungainya itu di kita itu, banyak yang mati akhirnya karena keinginan mereka, dan ternyata problemnya di situ. Nah,
Bapak Ibu, nah Islam ini hadir ingin membebaskan kita dari keterjajahan kita dari hawa nafsu itu. Sehingga kita ini betul-betul menjadi manusia yang otentik, manusia yang sebenar-benarnya. Itulah manusia yang merdeka. Kalau manusia masih mengikuti hawa nafsunya sampai melebihi batas, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, berarti dia masih terjajah. Jadi konsepnya ternyata sederhana. Itu saja. Apapun bentuknya, ya. Contohnya sekarang Palestina dan Israel. Orang Israel itu kan manusia juga. Orang Palestina itu manusia juga. Tetapi manusia satu itu dia menzalimi manusia yang lainnya karena keinginan apa? Mendapatkan kekuasaan. Keinginan. Nah maka saya ini termasuk orang yang menganggap penting sesuatu hal yang kecil, ya. Dan dalam Al-Quran pun juga ditegaskan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang kecil itu Allah melihat, baik dan buruk Allah tahu dan akan membalas. Sehingga maksud saya, konteks penjajahan Belanda zaman dulu keinginannya besar, ya kan? Mengeruk harta yang sangat besar. Kelihatan Israel seperti itu juga. Tapi ketika kita berkaca pada diri kita, tentu keinginan kita ya tidak sebesar itu ya. Tapi bahwa hawa nafsu itu ada, itu ada. Nah, ketika kita kemudian memperturutkan hawa nafsu melampaui batas, berarti kita termasuk golongan ini, ya. Jadi menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, karena lebih mementingkan hawa nafsu daripada Allah. Sehingga dalam Al-Quran itu kita lihat, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Itu. Jadi ada orang itu yang membuat tandingan untuk Allah. Dia itu mencintai tandingan itu sebagaimana mencintai Allah. Artinya apa? Ketika seseorang mencintai hawa nafsunya, kemudian melakukan sesuatu demi keinginannya tadi, bahkan sampai melampaui apa yang Allah batasi, nah itu berarti dia lebih memilih hawa nafsunya dibanding Allah. Berarti kan menyamakan, bahkan melebihkan hawa nafsunya, posisinya, gitu kan? Nah ini berarti kan manittakhadha ilahu hawahu. Nah kita akan coba baca ayat ini secara lengkap. Ini surat Al-Jasiyah ayat 23. Ayat yang lain juga ada yang senada dengan ini. Afara'aita, apakah kamu melihat, manittakhadha ilahu hawahu, orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya, wa dhallahullahu ala ilmin, sehingga Allah menyesatkannya ala ilmin, padahal Allah tahu. Allah tuh sudah tahu ini orangnya tidak betul, tapi ya Allah biarkan dia sesat. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ya sebetulnya kalau dalam bahasa kita, mohon maaf, itu artinya merendahkan. Sakarepmu. Nah, itu kalau sudah sakarepmu itu kan berarti sudah lepas, ya. Sudah merendahkan, sudah terserah kamu nanti. Balasannya nanti di akhirat, seandainya Allah tidak melangsungkan di dunia, di akhirat dia akan terkena balasan apa yang dia lakukan. Allah sesatkan dia, Allah tahu itu. Itu seperti dalam hadis ya, malam yastahi fasna ma syi'ta, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak punya malu, ya berbuatlah sesukamu, sakarepmu. Nah, kira-kira seperti itu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, Allah juga menutup pendengarannya, menutup hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah menjadikan pada penglihatannya itu ada tutupnya.
sehingga nyari kebenaran di mana-mana padahal kebenaran itu ada di sisinya tidak terlihat. Fama yahdihi min ba'dillah. Siapa lagi yang akan berikan petunjuk kepada dia setelah Allah menyesatkannya? Nah, gitu kan. Afala tadakkarun. Apakah kalian tidak mengambil petunjuk dari hal itu? Artinya ya, ini fenomena yang bisa kita lihat. Seandainya kita membaca cerita zaman dahulu, ada orang-orang semacam ini ya. Dia sudah Allah tutup matanya, Allah tutup pendengarannya, sehingga ketika dia melihat kebenaran, mendengarkan kebenaran, dia tidak merasa dan tidak paham dengan hal itu. Ya karena hatinya sudah tertutup. Ini seperti cerita Abu Jahal. Abu Jahal itu tahu ya, dan orang-orang kafir Quraisy yang seleting dengan beliau tahu Nabi Muhammad itu dari kalangan orang Quraisy, tahu masa kecilnya, orangnya seperti apa, orangnya jujur, baik ya, sopan, santun, tutur katanya juga baik, tidak aneh-aneh, ya kan? Pandai, tidak gila. Mereka tahu Nabi Muhammad itu tidak gila. Nabi Muhammad juga bukan penyihir, mereka itu tahu dengan hal itu. Tapi bagi Abu Jahal, nanti ketika dia menerima dakwah Nabi Muhammad, sama saja dia menerima bahwa Nabi Muhammad dan Bani Hashim itu sebagai pemimpin mereka. Nah, dia tidak mau karena hawa nafsunya. Jadi kita harus hati-hati itu ya. Itu jadi dia itu tahu kebenaran itu, tapi dia tutupi. Dia sendiri yang menutup. Nah, salah satu hal yang menarik yang diajarkan di Kitabul Iman kemarin yang sudah kita pahami, anan nadra fil kaun li ma'rifatillahi wajibun syar'an, bahwasanya mengamati alam semesta ini ya, alam semesta yang ada di atas, fil afaq au fi anfusihim, atau dalam diri mereka, diri kita, itu termasuk ayat-ayat Allah. Mengamati ayat-ayat Allah ini semua untuk mengenal Allah itu wajib secara syariat. Yang dimaksud mengenal Allah itu bagaimana? Mengenal Allah itu ya seperti ini. Mengenal bagaimana Allah itu menutup hati orang-orang yang tidak baik. Mengenal bagaimana Allah itu memudahkan hidup orang-orang yang baik. Mengenal bagaimana Allah itu akan memberikan kesuksesan, kebaikan dunia akhirat kepada manusia. Itu bagaimana Allah akan ketentuan Allah sehingga manusia bisa mendapatkan itu. Nah, itu caranya dengan mengenal Allah. Allah menutup hati orang-orang kafir tadi. Ya kan? Kalau dalam Al-Baqarah itu disebutkan di ayat ke-7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim juga kan. Jadi ini orang kufur memang tertutup hatinya. Sudah dia terjajah sama hawa nafsunya, tidak sadar kalau dirinya terjajah, repot kan? Tertutup hatinya. Nah, bahkan dikatakan tadi khatamallahu ala qulubihim, Allah yang menutup. Nah, kita harus paham apa maksudnya, bagaimana Allah itu menutup hati manusia sehingga manusia itu tidak memahami kebenaran. Nah, itu kan mengenal Allah. Jadi yang dimaksud mengenal Allah itu bukan Allah sekarang di mana, baru ngapain, bagaimana Allah bersemayam. Nah, bukan kayak gitu mengenal Allah itu. Kalau membahas seperti itu tidak pernah selesai. Tapi kita harus mengenal bagaimana Allah menutup hati manusia sehingga manusia tidak mengenali kebenaran tadi. Karena itu ada dalam Al-Quran. Nah, maka ini kemudian kita ambil dari hadis yang lain. Ya. Innal abda. Nah, ini kan sering saya sampaikan. Idza akhta'a khati'atan. Seorang hamba apabila dia berbuat dengan sebuah kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatan sauda, di hatinya itu akan diberikan noda hitam, satu titik noda hitam. Fa in taba, nah kalau dia itu bertobat, wanaza, dan menarik diri dari perbuatan tadi, wastaghfara, dan beristighfar, sukilat qalbuhu,
hatinya itu akan dikuatkan. Artinya titik hitam tadi akan hilang, kalah dengan kekuatan hatinya. Kira-kira seperti itu. Fa'in ada, tetapi kemudian kalau dia ngulang-ngulangi perbuatan buruk tadi, ya, zidat fiha, maka titik hitam tadi akan ditambahkan di hatinya, hatta ta'luqal bawah, sampai menutupi hatinya. Itulah yang namanya ron. Kallabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Ron itu nutupi hati mereka gara-gara perbuatan mereka sendiri. Nah, itulah bagaimana kita mengenali bagaimana Allah menutup hati orang-orang kafir. Ternyata Allah itu menutup hati orang kafir, bukan Allah menzalimi mereka, tapi mereka sendiri yang menzalimi dirinya sendiri. Ya, itu maksudnya mengenal Allah. Nah, supaya kita hatinya tidak tertutup, jangan mencontoh orang kafir. Nah, tadi ini contoh Abu Jahal, ya. Dia tahu kebenaran, menutup diri, akhirnya dia nggak paham. Seperti itu. Hati itu kalau kita berbuat buruk langsung keluar alarm, itu hati yang sehat. Ibarat ada mobil, kendaraan, satu mobil yang sehat, satu mobil yang tidak sehat, mobil yang sudah tua gitu kan, tidak sehat. Mobil yang tidak sehat itu dipukul-pukul, dia alarmnya tidak bunyi, Pak. Karena memang sudah sakit mobilnya. Loh, apakah kalau dipukul tidak peyok? Ya peyok juga, tapi di alarm tidak bunyi. Tapi kalau mobil yang sehat, yang bagus, itu baru disenggol dikit saja alarmnya langsung bunyi. Nah, gitu. Hati juga seperti itu. Kalau di dalam hati itu ada fi qulubihim marad. Nah, kalau di hatinya itu ada yang sakit, ya kan? Berbuat buruk, ya bisa jadi hatinya tidak bisa memberikan alarm. Tapi kalau hatinya sehat, ya bisa. Nah, jadi seperti itu kira-kira, ya. Jadi itu kasus seperti Abu Jahal tadi, ya. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian gara-gara dia mengikuti hawa nafsunya, dia dijajah oleh hawa nafsunya itu sendiri, kemudian dia bahkan menzalimi orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ini sudah parah. Jadi dia itu terjajah, nggak merasa kalau terjajah oleh nafsunya, kemudian menzalimi dirinya dan menzalimi orang lain. Nah, ini kasus seperti penjajah-penjajah zaman dulu. Nah, kasus yang lebih mudah, lebih rendah. Nah, kasus yang lebih rendah itu orang yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian melampaui batas, zalim terhadap diri sendiri. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Ada orang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Ini hadisnya dhaif riwayatnya memang, tapi tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Ada laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, saya ini ingin berbaiat dengan Islam, berbaiat kepadamu, tetapi saya itu tidak bisa meninggalkan zina, gitu kan. Kemudian Rasulullah menyampaikan, ya sudah, yang penting kamu jujur kepadaku dan tidak akan berdusta kepadaku. Kamu setuju, sepakat ya Rasulullah. Setelah itu dia kalau mau berzina ingat dengan komitmen dia kepada Rasulullah. Nanti kalau aku zina ditanya sama Rasulullah malu, ya. Akhirnya lama-kelamaan dia bertobat dan tidak melakukan zina lagi. Nah, maksud saya ada orang-orang yang lemah seperti itu. Dia mengikuti hawa nafsunya, terjajah dengan nafsunya. Ini seperti tadi. Alhamdulillah orang ini kemudian mendapat petunjuk sehingga dia meninggalkan maksiat tadi. Sehingga ada sebuah mahfuzah itu seperti ini. Al-Qaisu, orang yang cerdas itu mandana nafsahu. Orang yang dia mampu untuk merendahkan nafsunya, menghinakan nafsunya. Wa fa'ala lima ba'dal mautihi, dan dia itu berbuat untuk apa-apa, ya, setelah matinya. Wal ajzu, dan orang yang lemah itu man tabi'a hawahu, orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'alallah, dan dia itu berharap ampunan kepada Allah. Yaitu orang yang lemah.
Nah, jadi orang lemah ini terjajah dengan nafsunya ternyata. Ada juga orang yang terjajah dengan amarahnya, termasuk orang yang lemah. Maka dalam hadis laisa syadidu bisura'ah, tidaklah orang kuat itu yang kuat bergulat. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi orang yang kuat itu orang yang mampu menguasai nafsunya ketika dia marah, itu kuat. Tapi kalau dia tidak mampu menguasai nafsunya dia orang yang lemah. Nah, orang lemah ini terjajah dengan nafsunya. Nah, kapan kita ini terjajah oleh nafsu kita, kemudian memposisikan nafsu itu melebihi Allah, ketika kita mengikuti nafsu, kemudian melanggar apa yang Allah larang, apa yang Allah perintah. Berarti kita lebih mengutamakan nafsu daripada Allah. Nah, itulah kita bisa kena ayat ini. Seandainya kita meletakkan nafsu melebihi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, berarti itu boleh. Nah, nanti ada dalam Al-Qur'an disebutkan juga zina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatil muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Jadi kita mengikuti keinginan kita itu boleh selama itu berada dalam ruang lingkup yang dibolehkan dalam agama kita. Nah, jadi agama kita itu ya tahulah manusia masa nggak punya keinginan sih, ya kan? Manusia itu ya punya keinginan, punya hawa nafsunya. Tetapi ketika kita memenuhi keinginan itu masih dalam ruang lingkup yang memang Allah bolehkan, berarti kita tetap memposisikan Allah di atas nafsu kita. Nah, ini yang betul, Pak. Jadi Allah tetap kita posisikan di atas, nafsu kita tetap di bawah itu. Ketika kita punya keinginan dan keinginan itu bertabrakan dengan syariat Allah, maka syariat Allah yang kita menangkan, keinginan kita yang dikalahkan. Kita ingin kaya raya, mau mencuri, wah, itu tempe orang lain jangan diambil, ya. Nah, kita nggak lakukan itu, berarti kita memposisikan syariat Allah, memposisikan Allah di atas hawa nafsu kita. Nah, itu yang benar. Karena memang manusia diakui dalam Al-Quran juga punya hawa nafsu. Jadi zina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin, ya, pasangan, anak-anak, harta benda, emas, perak, ya kan, kendaraan, ya, kalau zaman dulu kuda, ya sekarang ya macam-macam, ya. Itu wajar-wajar saja manusia suka dengan hal itu selama itu dalam ruang lingkup yang dibolehkan. Itu namanya mataul hayati dunia, kesenangan kehidupan dunia. Bapak Ibu mau tidak diberikan nikmat dunia? Mau tidak, Ibu? Nah, kok diam semuanya ini, nggak ada yang mau, ya? Mau gitu kan. Jadi kita memang diajarkan supaya mendapatkan hasanah fid dunya wal hasanah fil akhirah. Dan itu doa Bapak Ibu semuanya loh. Ya kan, sapu jagat itu. Tidak hanya hasanah fil akhirah saja, tapi hasanah fid dunya. Dan itu Islam berkemajuan. Jadi Islam yang kita pegang, kita pedomani itu Islam yang bisa menghadirkan hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Hasanah fid dunya itu bukan hanya sekedar untuk diri kita sendiri, kita yang dapat kebaikan, orang lain tidak, enggak. Tapi kita juga sebagai umat, kita mendapatkan kebaikan. Umat Islam ini semuanya juga mendapatkan kebaikan. Itu yang diharapkan. Jadi kalau sekarang ini kan kita umat Islam masih belum mendapatkan itu, ya kan? Jadi ada umat Islam di tempat lain yang dizolimi, ya kita tidak bisa apa-apa. Nah, ini jadi masih menjadi PR. Jadi hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah itu PR kita, doa kita dan PR kita.
Kita harus berupaya supaya ke sana ya, dengan kemampuan kita masing-masing, dengan keyakinan bahwa satu lidi itu kalau ditekuk ya patah. Tapi kalau lidinya banyak itu menjadi kuat. Maksud saya, setiap kita pasti memiliki andil masing-masing gitu loh. Monggo itu yang bisa. Setiap amal soleh sekecil apapun saya yakin itu berdampak. Saya yakin itu. Kembali ya. Jadi tadi semua keinginan kita itu boleh. Yang dibolehkan itu boleh, silahkan. Sampai ada laki-laki bertanya kepada Rasulullah, kalau kita mendatangi istri kita boleh tidak? Loh, kalau berzina dosa enggak? Nah, kalau mendatangi istrinya berarti berpahala, kalau berzina berdosa. Sampai ada yang seperti itu. Maka kita ini ya dalam memahami ibadah itu adalah at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dua hal, bimtithalil awamir wajtinabin nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan satu lagi, wa amila bima adina bisyari, mengamalkan yang memang dibolehkan oleh agama kita. Itu ibadah, semuanya dalam rangka taqarrub ilallah. Bahkan tadi ketika mendatangi pasangannya pun termasuk ibadah. Nah, cuma nanti ada catatan seperti ini, menarik ini. Di surat Ali Imran tadi itu dilanjutkan pernyataan seperti ini. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, dan seterusnya. Intinya seperti ini. Aku berikan kabar kepadamu, maukah aku berikan kabar kepadamu yang lebih baik dari mataul hayati dunia tadi? Apa itu? Takwa. Sehingga takwa itu dimaknai oleh dalam mufradat fi gharibil Quran ya, Ragab Al-Asfahani itu. Salah satu makna takwa itu ya. Jadi takwa itu kan dia kalau menurut dia ya sama ininya, dia itu meninggalkan yang dilarang, tarkul mahdzur, meninggalkan yang dilarang. Dan kemudian ada pernyataan lagi yang bagus sekali, wa yatimmu dzalik, dan itu menjadi sempurna bitarki ba'dil mubahat, dengan meninggalkan sebagian yang dibolehkan. Nah tadi, jadi tidak semua yang dibolehkan itu kemudian harus diambil. Nah kayak gitu. Jadi kita ingin apa, ingin ini, ingin itu, tidak semua keinginan kemudian harus dituruti, walaupun itu juga boleh, ya kan? Apalagi sudah sepuh ya, ingin lari-lari sampai patok, ya kan? Pemain sepeda, naik sepeda sampai 20 kilo, ingin, boleh nggak? Asal apa mboten Bu? Ya, ya boleh-boleh saja, ya. Tapi kan ya tidak harus dipenuhi ya. Ada dampaknya, ya lihat umurnya kan. Seperti itu. Jadi tidak semua keinginan itu kemudian harus dilakukan. Nah itu disebutkan tadi wa yatimmu dzalika bitarki ba'dil mubahat. Dan hal itu, takwa itu menjadi sempurna dengan meninggalkan sebagian yang dibolehkan. Nah, kita sekali lagi nih, saya kembali dengan pernyataan tadi dalam Kitabul Iman, putusan tarjih tadi, bahwa mencermati alam untuk mengenal Allah itu wajib secara syariat. Kemudian ditekankan salah satu dalilnya itu tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq fa innakum la taqdiruna qadrahu. Tafakkur terhadap alam itu ya, bertafakurlah terhadap alam dan jangan bertafakur terhadap penciptanya karena kalian tidak mampu kadarnya. Nah, berbicara terkait dengan masalah takwa ya, maka kita berbicara terkait bagaimana kita mengenal Allah ya, dalam konteks Allah itu akan memajukan atau memberikan kemenangan kepada umatnya. Nah ini kan kita harus mengenal bagaimana cara Allah
akan memberikan kemenangan kepada umatnya, kepada manusia. Ini termasuk konteks mengenal Allah gitu kan. Sekarang kita sudah tahu nggak ini gimana ya Allah itu akan memberikan kemenangan kepada umat Islam ya. Nah ini kan berarti kita harus mengenal Allah. Nah maka kita harus salah satunya tadi bertafakur terhadap alam, dan alam itu, ayat-ayat Allah itu ada di alam semesta ini dan dalam diri kita sendiri. Nah, dulu saya sempat menyampaikan ketika ada seorang ya, dia bukan orang Islam, menulis buku Get Smart itu, siapa itu pengarangnya itu Get Smart itu, saya lupa itu pengarangnya, tapi bukan orang Islam lah, dia orang Barat ya. Dia menulis bahwa yang menyebabkan kegagalan manusia itu karena emosi negatif, pikiran negatif, perilaku negatif. Itu yang menyebabkan manusia gagal. Kenapa manusia bisa punya emosi negatif, bisa punya pikiran negatif, bisa punya perilaku negatif? Karena dia itu suka marah. Kenapa seseorang itu kok suka marah? Seseorang itu suka marah karena dia suka menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan pasangannya, menyalahkan bapaknya, menyalahkan anaknya, menyalahkan keadaan, bahkan yang paling parah menyalahkan Allah. Wah itu naudzubillah ya. Gara-gara dia itu suka menyalahkan, dia menjadi marah. Gara-gara marah, emosinya negatif, pikiran negatif, perilakunya negatif. Maka supaya tidak suka menyalahkan, apa solusinya? Solusinya adalah memaafkan, Pak. Jadi dengan memaafkan itu kita bisa terhindar dari sikap suka menyalahkan, terhindar dari amarah, terhindar dari emosi, pikiran negatif, perilaku negatif, kita akan mendapatkan kesuksesan. Nah, kesuksesan itu apa? Kalau dalam bahasa Quran, itulah al-falah. Al-falah itu tafsirnya al-fauz, kemenangan. Al-falah itu dalam Fathul Qadir ditafsirkan. Jadi al-falah itu al-zafru bil murad, memperoleh apa yang diinginkan. Wan najatu min makruhin, selamat dari yang dibenci. Itu al-falah. Al-falah tadi didapatkan dari mana? Dari memaafkan. Memaafkan itu apa? Wal afina anin itu apa? Itu takwa. Ternyata Allah itu ya membuat sebuah umat atau manusia itu mendapatkan kemenangan dengan takwa. Nah, itu salah satu cara mengenal Allah nanti, mengamati manusia. Ternyata yang melakukan pengamatan terhadap manusia itu bukan orang Islam sayangnya. Nah, itu PR kita. Ya, jadi mengamati alam ini bukan berarti hanya bintang dan bulan, termasuk manusia ini juga alam ini ya. Anak, manusia, pasangan itu juga ayat-ayat Allah gitu. Nah ini yang bisa menyatakan itu ternyata bukan orang Islam, tetapi ternyata sangat relate terkait dengan agama kita, dengan takwa ya. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Coba kita lihat. Seandainya sebuah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan bagi mereka barokah dari langit dan bumi. Jelas kan? Itu cara Allah ya menjadikan umat ini mendapatkan al-falah, kemenangan di dunia dan akhirat itu dengan takwa. Dalam ayat yang lain, wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapatkan kemenangan. Takwa. Nah, jadi ini sangat menarik sekali ya. Kita belajar akidah kita. Alhamdulillah akidah kita, saya tadi mau menyampaikan Al-Aqidah Muttafaq Alaiha, bukunya itu saya belum baca lagi, Pak.
Tapi sebetulnya itu mirip persis dengan apa yang ada di himpunan putusan tarjih kemarin yang sudah kita baca. Cuman ini kita baca lagi untuk menguatkan dan sekedar untuk melihat kesamaan pandang. Oh ternyata Kitabul Iman yang ada di himpunan putusan tarjih yang berisi tentang pokok-pokok akidah yang benar itu ternyata itu adalah akidah-akidah yang disepakati. Nah hasilnya itu saja. Dan ketika kita berpegang pada itu, ya itu dampaknya saya kira sangat besar. Nah, termasuk hal ini tadi yang paling besar adalah an-nadru fil kaun li ma'rifatillah wajibun syar'an. Itu penting sekali menurut saya. Dan itu mungkin banyak kita tidak sadari. Takwa. Takwa itu apa? Orang yang bertakwa itu kalau di awal Al-Baqarah disebut apa? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Intinya dia itu beriman, Pak. Ya, jadi takwa itu beriman. Maka takwa dan iman ini juga suatu hal yang sangat terikat. Iman dan amal soleh juga terikat. Nah, jadi saya kira itu Bapak Ibu semuanya yang saya sampaikan. Ketika kita berbicara tentang kebebasan, maka kebebasan yang hakiki bagi kita umat Islam itu adalah bebas dari belenggu hawa nafsu kita yang menjadikan kita berbuat zalim. Itu adalah hakikat kebebasan, hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya. Boleh kita memenuhi hawa nafsu kita, tapi dalam kadar yang dibolehkan dalam agama kita. Tetapi ya setiap kebolehan itu tidak harus kita lakukan. Meninggalkan sebagian kebolehan itu juga menyempurnakan ketakwaan kita. Maka dikenal ada istilah zuhud, ya. Bahkan disebut bahwa orang yang zuhud itu dia akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Jadi ini kan kunci-kunci Bapak Ibu. Kalau umpamanya Bapak Ibu ingin dicintai Allah, gimana caranya? Inti hadis. Izhad fi dunya yuhibbukallah. Wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Itu. Ini kan kunci. Kalau ingin dicintai Allah, zuhud. Zuhud itu ya mengambil seperlunya, tidak berlebihan. Jadi umpamanya bab makan ya yang dibutuhkan tubuh apa itu yang dimakan. Tubuh butuh ini ya itulah yang dimakan. Kalau tubuhnya nggak butuh ya nggak usah, tubuhnya nggak butuh. Nah gitu loh. Itu sikap zuhud dalam makan. Begitu pula nanti dalam hal-hal yang lain. Pakai baju ya kan baju menutup aurat. Ya baju layak ke masjid, memang khudzu zinatakum inda kulli masjidin kan. Kita diajarkan untuk memakai baju yang bagus ketika masuk masjidnya. Oh ini sudah bagus lah buat saya. Masa saya mau pakai baju kayak konglomerat lah ya, nggak wangun gitu kan. Nah sudah cukup, nah, selesai. Nah izhad itunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Nah kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Baik, saya kira saya tidak berpanjang kalam. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan pertanyaan supaya bisa lebih komunikatif gitu. Karena ini masih ada waktu sampai jam berapa Pak? Masih ada 5 menit mungkin untuk diskusi. Silakan. Ibu, Bapak silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oh, nggih, monggo Pak silakan. Nggih. Ini kan kita kan mesti ada ini sama orang lain. Semuanya mungkin Terima kasih Pak Nggih. Hasad itu termasuk fi qulubihim marad, yang pasti ya, penyakit dalam hati. Dan penyakit dalam hati itu tidak hanya iri hati,
banyak. Ada iri, ada ria, ya kan? Ada apalagi males, itu termasuk penyakit hati gitu kan. Nah, untuk itu pertama. Lalu yang kedua kayak gini. Dalam Al-Quran yang disebut hatinya itu ada penyakit, itu maknanya ada sikap-sikap apa sih karakter-karakter nifak dalam diri kita. Itu. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu ada orang sakit. Ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang mereka itu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Untuk orang-orang yang kurang iman, Pak. Imannya kurang kuat. Nah, maka dari situ kalau kita melihat ya, ini saya dari kacamata sebagai seorang dosen agama, bukan sebagai ahli psikologi, Pak ya. Nanti mungkin kalau ahli psikologi akan memiliki cara jawaban yang berbeda. Tapi kalau dari kacamata saya, berarti itu problemnya karena kurang iman. Imannya yang kurang kuat sehingga ada penyakit dalam hati. Maka bagaimana caranya? Imannya dikuatkan, hatinya diobati. Bagaimana cara mengobati hati ya? Problem hati itu, hati menjadi sakit ya, itu karena perbuatan-perbuatan tidak baik. Perbuatan yang tidak baik itu lama-lama karena terus-menerus akan menjadi habit, menjadi kebiasaan. Ketika dia menjadi kebiasaan itu susah untuk kita hindari. Maka ini pertama kita punya ilmu memang. Ya ilmu itu memang untuk kebaikan dunia akhirat ya, betul-betul ilmu ya. Ilmu dan itu keistimewaan manusia. Kita harus sadar, harus mindfulness. Ini perbuatan yang tidak baik yang saya lakukan apa? Dan kita harus belajar untuk ini ya, menyadari itu sedikit demi sedikit apapun itu bagi saya penting. Dan dalam Al-Quran juga. Sehingga ketika kita melakukan hal yang kecil itu tidak baik, langsung sadar, oh ini tidak baik. Segera istighfar. Ini tidak baik. Berarti perbanyak istighfar, Pak. Intinya apa? Hati itu dibersihkan terus, tidak pernah selesai kita membersihkan hati terus, ya kotorannya terus kita bersihkan. Kemudian imannya itu kita kuatkan dengan senantiasa mendekatkan diri pada Allah. Dan Allah selalu terbuka dengan kita. Setiap kita mendekat satu langkah, Allah akan lebih dengan itu. Kita satu jengkal, Allah satu hasta. Kita satu hasta, Allah satu depan. Allah akan lebih mendekat ke kita. Seperti itu Pak saya kira. Mendekat terus kepada Allah, hati terus dibersihkan. Dengan ilmu kita mulai mindfulness, penuh kesadaran. Mindfulness itu penuh kesadaran Pak. Ketika kita berbuat salah, langsung paham istighfar. Iri dikit, astagfirullah, aku kok iri lagi. Langsung istighfar, langsung dihilangkan. Tidak boleh iri, itu tidak baik. Jadi iri sekecil apapun atau ada pikiran negatif sekecil apapun langsung sadar. Nah, jadi dengan latihan terus-menerus, karena tadi sudah menjadi habit tampaknya. Ketika, mohon maaf, itu kita dari dulu seperti itu terus, berarti dia sudah istilahnya ya betul-betul terikat dengan diri kita. Gitu. Jadi seperti sebuah penyakit kronis, mohon maaf, penyakit kronis itu kalau sudah kronis itu pengobatannya lama Pak. Gitu, kalau sudah kronis. Gitu. Jadi sekarang alhamdulillah saya senang itu ada dokter yang mengatakan semua penyakit bisa diobatkan, bisa diobati. Dia punya metode holistik, tidak hanya masalah obat rumah sakit tapi juga masalah perilaku, masalah pola hidup, itu harus semuanya diatur. Dikit-dikit kadang berapa bulan penyakitnya sembuh. Ada yang sakit mau diamputasi datang ke dia dengan metode dia bisa sembuh. Tapi penyakit kronis itu lama Pak. Nah ini yang kronis hati. Nah tadi kan ini kan hatinya sakit. Jadi ketika seperti itu jangan dikira kita langsung sembuh. Itu pasti butuh terus. Saya kira seperti itu Jadi intinya kita berupaya terus mendekat kepada Allah. Hati terus kita bersihkan. Insya Allah nanti semoga kita semuanya dimudahkan untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira ini yang kami sampaikan. Mohon maaf seandainya ada kekurangan, kekhilafan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.